Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang lembaga jasa keuangan. Yang sebelumnya sudah kalian pelajari tentang materi perbankan atau bank sentral. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kedua, Lembaga Jasa Keuangan Perbankan, ketiga, pasar modal, keempat, perasuransian, kelima, dana pensiun, keenam, lembaga pembiayaan, dan yang terakhir adalah pegadaian. Untuk OJK akan dibahas di minggu selanjutnya, dan untuk materi perbankan atau bank sentral sudah kita bahas di minggu lalu. Hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang pasar modal. Apa itu pasar modal? Pasar modal sering disebut sebagai bursa efek, adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Produk yang sering kita ketahui dari pasar modal yang pertama adalah saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal dan yang diberi pinjaman atau emiten. Jadi, obligasi adalah surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Yang selanjutnya yaitu perasuransian. Perasuransian adalah berdasarkan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD, disebutkan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang yang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau yang tidak tentu. Peran asuransi di sini, mereka memberikan keamanan. Asuransi menyediakan dukungan keuangan dan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis dan kehidupan seseorang. Yang kedua, menghasilkan sumber dana. Premi yang dikumpulkan dari nasabah asuransi dapat diinvestasikan perusahaan asuransi pada pembelian surat berharga pemerintah atau saham. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana asuransi mengurangi kerugian sehingga meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong aktivitas perdagangan. Yang selanjutnya adalah dana pensiun. Berdasarkan UU nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun disebutkan, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Lembaga yang mengurus pertanggungan pensiun disebut dengan lembaga dana pensiun. Terdapat dua jenis program pensiun. Yang pertama program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Untuk apa di sini fungsi dari dana pensiun? Fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan, cacat sebelum mencapai usia pensiun. Selanjutnya adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan di sini berdasarkan peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Nah, bentuk dari lembaga pembiayaan dana di sini adalah contohnya leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Umumnya leasing disertai dengan hak pilih atau option bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
Yang terakhir yang sering kita dengar adalah pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Jadi, pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Pedomannya di tahun 1999 menyebutkan tugas pokok Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan atas persetujuan Menteri Keuangan. Jenis-jenis dari pegadaian dibedakan atas pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang diberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dari pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.